Ya, saya sampaikan tadi bahwa peserta kurban itu mewakilkan kepada panitia untuk satu mencarikan hewan kurban, ya kan? Yang kedua untuk mencarikan orang yang menyembelih hewan kurban itu, termasuk memotong-motong, kemudian untuk menyalurkan, membagikan, kan seperti itu. Ya, jadi dia sifatnya mewakilkan kepada panitia kurban. Maka panitia kurban melaksanakan amanah dari orang yang berkurban itu. Pergilah dia mencari hewan kurban, kemudian dia carikan orang untuk menyembelih, sekaligus dia membagi-bagikan hewan kurban tersebut, daging dari hewan kurban itu. Nah, pembagian itu mesti dilakukan secara adil, ya, dilakukan secara adil. Jangan kemudian di dalamnya, mohon maaf, katakanlah ada semacam kecurangan. Dia mengambil lebih, menyembunyikan apa. Saya kan panitia, ini bagianku ini. Jadi saya sudah sebutkan tadi tidak ada hak khusus, ya, bagian khusus sebagai panitia dari daging hewan kurban tersebut. Sama dengan bagian-bagian yang lain, tapi kan biasanya panitia itu berkurban juga. Yang mana? Biasanya selain dia panitia, dia juga sebagai peserta kurban. Ada juga dia bagiannya di situ sebagai peserta kurban. Ya, jadi kalau bagiannya saya silakan ambil, biar diambil semua, Pak. Ini ada satu hal sebetulnya saya agak jarang mau sampaikan karena saya khawatir nanti diamalkan. Boleh, tapi kalau diamalkan kasihan sebagian orang. Yang mana itu? Yang namanya perintah berkurban itu perintah menyembelih hewan ternak tertentu tadi pada hari tertentu. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan, itu artinya kita sudah berkurban. Seandainya ada orang, Pak, dia menyembelih kambing, lalu tidak ada sama sekali yang dia bagi-bagikan, dia tetap sudah melaksanakan perintah kurban. Cuma dia tidak dapat pahala sedekah, karena dia tidak bagi-bagi, tapi dia sudah melaksanakan perintah kurban. Itulah yang saya maksud. Saya kadang-kadang tidak mau sampaikan. Saya khawatir jangan, oh ternyata begitu, Ustaz. Kalau begitu tidak usah saya bagi-bagi deh, aku makan saja di rumah semua dan keluarga. Jangan juga begitu, Pak. Dia sudah berkurban sih, tapi tidak ada pahala sedekahnya. Kan disunnahkan tadi, makan sebagian, kemudian sedekahkan sebagian. Tetap dapat pahala kurban, tapi disunnahkan juga untuk bersedekah dari sebagian hewan kurban tersebut. Bapak ini sebagai peserta kurban, panitia juga mau ambil semua bagiannya itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang bukan bagian kita, ya dengan sepengetahuan panitia yang lain. Jadi sudah dirembukan kira-kira berapa ini yang dibagikan, berapa bagiannya, termasuklah kita. Ada lebihnya, bagaimana lebihnya? Bisa tadi yang ibu tanyakan. Kita masak sama-sama, dimakan sama-sama, silahkan, Pak. Satu warga siapa saja mau datang silahkan. Jangan juga khusus untuk panitia saja ini. Nah, jangan juga. Siapa saja, Pak. Ya, siapa saja boleh datang untuk menikmati apa yang disembelih tersebut. Tapi ini Ustaz yang kita masak baru sapi awal ini, karena baru 3 ekor yang disembelih, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi silakan saja. Peruntukannya itu sangat bebas, fleksibel. Malah saya tadi sebutkan seandainya tidak dibagi pun sebetulnya sudah sah sebagai kurban. Cuma terlalu kikir kita sama orang kalau tidak ada yang dibagikan. Nah, syukurlah kalau banyak pertanyaan tentang kurban, itu artinya keinginan kita untuk melaksanakan syariat kurban ini besar. Dan saya lihat di sana sudah 17 kelompok kayaknya itu tadi. 25, ya, baru 17 yang terisi kayaknya. Kalau 17 yang terisi dikali 7 berarti 119 orang. Cocok itu matematikanya. Apalagi kalau sampai 25 luar biasa. Terakhir ingin saya sampaikan, terakhir. Jika ada yang betul-betul tidak mampu berkurban tahun ini, jika ada yang betul-betul tidak mampu berkurban tahun ini, maka sembelilah seekor ayam. Kalau ada yang betul-betul tidak mampu kurban, sembelilah seekor ayam. Saya kira tidak bisa, Ustaz.
Ayam itu jadi hewan kurban. Memang dia tidak masuk dalam syariat kurban, tapi kita hanya ingin tunjukkan, ya Allah, saya mau sekali kasihan kurban, tapi tidak cukup uang saya untuk beli kambing. Maka saya sembeli ayam sebagai wujud ya dari keinginan saya yang besar itu, ya Allah. Apa ada dasarnya itu, Ustaz? Bilal bin Rabah, sahabatnya Nabi. Beliau berkata, la ubali indahaitu bidait. La ubali indahaitu bidait. Saya tidak peduli. Saya juga mau kurban, meskipun kurban saya hanya seekor ayam. Jangan dipahami ini secara zahir. Oh, berarti boleh kurban dengan ayam. Tidak, maksud beliau itu mau sekali ke kurban Tuhan, tapi tidak cukup uangku kasihan untuk beli kambing. Ayam saja dibeli. Tidak usah dibagi-bagi karena tidak cukup juga dibagi-bagi. Cukuplah kita makan di rumah bersama dengan keluarga. Usahakan di hari raya Idul Adha makanannya spesial lah, agak beda dengan hari-hari lain. Gembirakan hati keluarga. Karena termasuk hari-hari tasyrik, Nabi sampaikan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Ada juga riwayat menyebut wabi'al. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari berzikir. Bahkan ada riwayat yang menyebut nimuhumab, hari-hari melakukan hubungan suami istri. Itu hari-hari tasyrik Pak itu. Hari makan, hari minum, hari berzikir, hari melakukan hubungan suami istri. Maksudnya apa sih? Penegasan tidak boleh puasa pada hari itu. Mungkin itu pertemuan kita di sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada lagi?